Renovasi JIS bikin amunisi Anies Baswedan semakin menipis. Sejak awal munculnya wacana renovasi Jakarta International Stadium atau JIS banjir kritik. Tentu saja kritikan banyak berasal dari pendukung Anies Baswedan. Anggarkan biaya 6 miliar, jubir Anies sebut renovasi rumput JIS bagian dari politisasi. Juru bicara Anies Baswedan Surya Chandra menganggap rencana Kementerian PUPR renovasi rumput JIS yang bernilai 6 miliar rupiah berlebihan. Surya bahkan menyebut inspeksi yang dilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyo, Erick Thohir, dan juga PJ Gubernur Hery Budiarto sebagai bagian dari politisasi. Tiba-tiba ada yang jadi ahli rumput, hanya menunjukkan kekurangan JIS. Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang ini juga menyoroti sikap dua menteri yang langsung mengundang kontraktor rumput untuk memeriksa rumput JIS. Padahal seharusnya yang bisa menilai layak atau enggak itu adalah FIFA. Artinya nggak etis jika kemudian seseorang yang memiliki kepentingan bisnis justru diminta untuk memberikan evaluasi. Coba deh dipikirin, orang yang punya kepentingan bisnis, apakah hasil evaluasinya bisa dipercaya? Pertanyaannya nih ya, PT Jakpro sebagai penanggung jawab JIS itu diajak nggak untuk melakukan inspeksi? Dan pertanyaan lagi, kenapa pemerintahan pusat langsung menggandeng kontraktor? Padahal JIS itu dibangun sepenuhnya oleh tenaga kerja anak bangsa, dibantu oleh konsultan buruh Happold yang juga membangun Tottenham Hotspur Stadium di Inggris. Sehingga desainnya tentu mengikuti standar dan juga FIFA Stadium Guideline yang juga digunakan di Tottenham Hotspur Stadium. Kalau terkait parkiran yang disediakan oleh JIS itu saat ini sudah memiliki 1.200 parkir yang diprioritaskan untuk tim, penonton dengan disabilitas, VVIP, dan juga undangan khusus. Kemudian JIS juga didukung oleh beberapa kantong parkir yang berada di area sekitar seperti Rumah Sakit Sulianti Suroso, Kemayoran, dan juga Ancol. Atas dasar tersebut nih ya, pemerintah diminta berhenti mempolitisasi JIS. Selain bertentangan dengan akal sehat, juga potensi penghamburan uang negara. Jangan sampai hanya karena syahwat kekuasaan yang berlebihan, demokrasi dirusak dan mendiskreditkan karya anak bangsa sendiri. Tuduhan yang terus diungkap adalah renovasi tersebut penuh aroma politik. Oke, sebelum saya memberi komentar lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita simak dulu beberapa cuplikan video berikut. Bang, emang perlu Bang JIS direnovasi? Tidak perlu. Buat apa? Ya kalau toh mau, ya paling bus pemain yang sekarang ini double decker itu untuk bisa masuk ke locker room ya perlu ada perombakan sedikit lah, tidak banyak. Tapi rumputnya mau diganti tuh Bang. Ya itu aneh. Rumput JIS itu kan udah bagus, diimpor dari Italia, hibrid, dan itu standar FIFA. Bahwa rumputnya kurang perawatan setelah selesai pembangunan, ya itu betul. Tinggal sekarang dirawat aja, rajin-rajin disiram, dipupukin, saya yakin bagus lagi. Paling bagusnya sekarang undang FIFA untuk lakukan asesmen dan hasilnya apa, saya yakin lolos. Dan lagi untuk U17, siapa yang nonton sih? Ribet amat. Oke Bang, kasih Bang ya. JIS kabarnya akan direnovasi. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi rekomendasi FIFA bagi perbaikan JIS agar dapat digunakan sebagai venue dalam FIFA usia 17? Tampaknya, maka renovasi bisa jadi bukan pengertian konstruksi, melainkan pengertian politis. Pernyataan saya ini bukan tanpa alasan, sebab Ketua PSSI adalah seorang politisi. Apalagi perhelatan FIFA World Cup 17 itu berada pada interval waktu tahun-tahun politik. Iya, menurut lu gimana? Apakah memang stadion JIS tidak masuk standar FIFA? Gue bingung sebelum ngomongnya. Yang dimaksud PSSI tidak standar FIFA itu gimana gitu maksudnya? Ya. Dia kan dia bilang masalah bis tidak bisa masuk ke dekat kamar Locker room. locker room pemain. Itu menurut gue tidak
menjadi satu isu yang sangat krusial ya, Ya. JIS. Karena bisnya itu masuk di dalam Oh. stadion, jadi Ya. tinggal mereka jalan di bawah, naik ke atas sudah sampai. Di luar negeri banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Anfield. Semua bro di Inggris banyak Ya, banget. semuanya. Iya. Termasuk Stamford Bridge ya. Stamford Bridge juga begitu. Pokoknya hampir semua lah. Terus tiba-tiba dia ngomong tentang seperti itu. Terus masalah transportasi ke stadion. Stadion mana yang di Indonesia yang memiliki transportasi publik langsung ke stadion? BK bro. Oke, karena di tengah kota Nah, itu. kota. Nah, maksud gua hal-hal seperti itu jangan jadi dagelan. Ya. Dibilang tidak standar FIFA. Jadi standar FIFA itu yang mana tiba-tiba dipilih stadion untuk pertandingan Pakansari. match ini Pakansari. Yang kemarin ini banjir mulu. Iya, iya. Terus kita bilang standar FIFA-nya yang mana? Kalau JIS udah pasti ada atap, nggak mungkin banjir, Hujan nggak mungkin. nggak mungkin banjir. Tutup. Nah tutup kan, secara rumput juga lebih bagus, tribun juga lebih bagus. Harusnya kalau memang udah mulai berembus sih Persija bisa pakai situ. Karena Persija tuh pengen banget pakai di situ. Pengen banget main di situ. Tapi kondisinya waktu itu hanya Rambarat yang dibuka dan ketika hanya Rambarat yang dibuka, anggota kita datang ke sana penuhnya, kreditnya itu luar biasa sehingga saya malah khawatir gitu. Kan saya memikirkan kepentingan keselamatan dan kenyamanan anak-anak Jakmania. Ketika saya melihat seperti ini, wah, saya nggak berani untuk main lagi di sini. Mungkin ada yang bisa bantu muter videonya karena kebetulan saya rekam. Waktu itu kondisinya saya sebetulnya masih baru sembuh patah jari kaki, tapi saya nekat, saya naik ke atas mobil pemadam dan saya coba rekam pakai HP saya. Kondisi bagaimana ketika anak Jackmania masuk dan waktu launching JIS itu tidak pakai tiket yang di scan ya. Nah ini kondisinya kayak gini. Lewat 19 lihat kondisinya kayak gini. Lihat ini jembatan darurat. Ya ini saya di atas mobil pemadam. Baru aja bis Persija lewat di situ. Tapi susahnya minta ampun lewat karena zaman yang masuk lewat Rambarat itu penuhnya nggak tulungan. Ya, tolong dipikirin nih. Akses masuknya nggak bisa satu ini. Ya, kasihan kan ibu-ibu. Bawa anak kecil, bapak-bapak, gendong anak. Kasihan kalau masuknya kayak gini. Ini waktu launching. Ya, bapak-bapak bisa lihat sendiri gitu kondisinya seperti itu dan saya terus terang melihat gitu sekali lagi saya hanya punya kepentingan bagaimana anak-anak Jakmania bisa masuk ke sana nyaman dan aman gitu. Salam NKRI. Lagi rame nih ya masalah JIS yang direnovasi dan ternyata rencana JIS akan direnovasi itu menuai kontroversi untuk pendukungnya Anies Rashid Baswedan. Mereka menganggap ini adalah sebuah politik gitu ya. Kenapa sih ya pendukungnya Anies Rashid Baswedan tuh nggak pernah sedikit pun berpikiran positif, selalu berpikir negatif. Cobalah, kalian katanya orang-orang cerdas. Jika kalian adalah orang-orang cerdas, berpikirlah secara out of the box. Paham dong arti berpikir secara out of the box atau menilai segala sesuatu dari segala sisi, dari segala situasi. Jangan hanya menilai dari satu sisi atau dari satu situasi. Ya, kenapa saya bilang kalian selalu berpikiran negatif? Ya contoh waktu itu beberapa waktu yang lalu kalian mengatakan Pak Jokowi melakukan cawe-cawe. Dan sekarang mengatakan di renovasinya JIS ini sengaja ingin mendowngrade popularitas Pak Anies Rashid Baswedan. Ingin menjatuhkan elektabilitasnya Pak Anies Rashid Baswedan. Gak habis pikir saya sama kalian. Padahal Pak Erick Thohir sendiri itu punya niat baik. Dia sengaja merenovasi JIS karena dia ingin mempromosikan JIS menjadi salah satu tempat stadion untuk Piala Dunia U17 nanti. Yang rencananya akan ada 6 atau 7 stadion yang akan direkomendasikan untuk menjadi tempat Piala Dunia U17. Salah satunya JIS. Itulah alasan Pak Erick Thohir ingin merenovasi. Lalu ada yang bilang, kenapa enggak FIFA-nya sendiri yang datang untuk mengecek kelayakannya? Gini loh ya, logikanya, kita sebagai tuan rumah,
sebelum tamu datang, maka alangkah baiknya yang benar itu kita berusaha memberikan yang terbaik kepada si tamu. Jika nanti tamu kurang puas, bisa mengkritisi. Tapi minimal kita sebagai tuan rumah sudah memberikan yang terbaik. Dan satu hal lagi, kalian ketika ngomong masalah JIS, kalian tuh nggak tahu apa-apa. Sementara kalau Pak Erick Thohir, minimal atau sedikit banyaknya dia punya pengalaman di dunia bola. Karena dia pernah menjadi pemilik Inter Milan. Dan dia juga ketua PSSI. Jadi ya dia memahami lah ya sedikit banyaknya bagaimana kelayakan stadion, bagaimana dunia bola di Indonesia dan di dunia, minimal dia pasti tahu itu. Jadi kalian kalau berkomentar itu berpikir dulu ya, dan selalu biasakan berpikir positif. Hargai setiap niat baik orang, bukannya berpikir negatif. Oke? Salam waras. Begini, kan standar internasional sama FIFA tuh belum tentu sama. Contoh, kita kemarin bertanding Indonesia sama Argentina. Apakah FIFA ikut campur? Tetapi kan Argentina mengirim sampai 2 kali loh. Ngecek lapangan tandingan dan lapangan latihan. Artinya apa? Dia punya standar. Nah, standar FIFA di mana? Lebih tinggi lagi. Karena FIFA itu kan bukan pertandingan Indonesia dan Argentina. Itu pertandingan turnamen. Kalau persepsi JIS ini mau dipolitik, kebalik dong. Pemerintah punya program merenovasi 22 stadion untuk standar internasional. Nah, tetapi sebelum diajukan, kan kita harus perbaikin kualitasnya, gitu kan? Contoh, waktu GBK Asian Games pun, kalau teman-teman ingat, rumputnya diganti total loh. Terus ada perbaikan akses. Nah, ini juga sama. Jadi apakah JIS, apakah lapangan lain yang akan diperbaiki pemerintah jumlahnya 22, dan ini sejalan dengan program yang sudah dipaparkan ke FIFA, itu ada yang standar internasional, ada yang tentu standar FIFA karena mau dipakai event. Karena FIFA akan melihat kualitas daripada lapangan dan akses keselamatan daripada supporter. Kalau ada tuduhan ini politik, ya biarin aja, saya sih nggak mau pusing. Kalau saya kan kerja profesional, saya lakukan yang sesuai dengan tentu standar-standar yang memang ada. Saya bukan jadi bagian orang yang mempolitisasi daripada olahraga. Track record saya di olahraga udah cukup lama, di basket, di sepak bola. Tuduhan penjagalan kembali bergema. Narasi playing victim kembali digaungkan sehingga nama Anies bisa terangkat. Ada pula yang menyampaikan bahwa pemerintah memanfaatkan mahakarya Anies Baswedan. Semua narasi itu mentah, mental, dan tidak mencapai tujuan. Seharusnya pendukung Anies sadar bahwa masuknya unsur politik dalam JIS adalah salah Anies sendiri. Sejak awal JIS digunakan Anies untuk pencitraan politiknya. Segala sesuatu soal JIS digunakan untuk menunjukkan kehebatan Anies Baswedan. Biaya JIS dibantu oleh pemerintah pusat, tetapi Anies menyampaikan seolah-olah itu jasa pemerintahannya saja. Pembangunan JIS dimulai sejak era Fauzi Wibowo, tetapi Anies bersikap seolah hanya dialah gubernur yang berjasa. Anies juga menggunakan JIS dalam berbagai kesempatan untuk membangun citra dirinya. Sebenarnya harus diakui bahwa cara Anies itu terbukti manjur. Jika orang berbicara tentang JIS, Anies adalah orang pertama yang diingat dengan alasan berbeda. Pendukungnya teringat akan narasi seolah Anies hebat, sementara yang lain teringat akan berbagai kelemahan yang dimiliki JIS dan Anies. Nah, pendukung Anies seharusnya tidak protes ketika renovasi JIS ada aroma politiknya. Mereka yang memulai, mereka juga yang harus menanggung akibatnya. Jika dulu JIS coba digunakan untuk memoles Anies Baswedan, sekarang yang terjadi sebaliknya. Stadion yang digadang-gadang mahakarya makin menghancurkan nama Anies karena banyak kelemahannya. Sebenarnya kelemahan JIS itu sudah ketahuan sejak lama. Pagar tribun penonton roboh saat grand launching. Pihak pengelola Liga 1 tidak meloloskan JIS untuk menggelar pertandingan karena masalah akses penonton. Pihak PSSI pun tidak menggunakan JIS untuk menggelar pertandingan timnas Indonesia
karena masalah akses penonton dan pemain. Semua kelemahan itu sudah disampaikan dan seharusnya diperbaiki. Yang terjadi justru evaluasi itu dituduh bermuatan politis dan untuk menjatuhkan Anies. Jadilah JIS dibiarkan begitu saja tanpa ada perbaikan. Karena itulah kelemahan JIS semakin terungkap saat proses renovasi dilakukan. Sekali lagi, pendukung Anies tidak boleh protes karena sudah sejak lama JIS bisa diperbaiki. Sudah banyak kesempatan diberikan kepada Anies dan jajarannya. Kalau sekarang renovasi dilakukan oleh orang lain, itu salah Anies sendiri karena tidak segera bertindak. Proteslah kepada Anies. Anies merasa dia paling berjasa soal JIS. Maka sekarang dialah yang terlihat paling tidak kompeten. Anies selalu berkata bahwa JIS adalah mahakarya, maka sekarang terbukti bahwa JIS adalah karya yang gagal. Anies pula yang menggunakan JIS sebagai rekam jejak yang membanggakan. Maka sekarang dia harus menanggung rekam jejak kegagalan. Masih mau membahas rekam jejak? Mau menyampaikan rekam jejak apa? Amunisi Anies semakin menipis. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantau terus channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik dan tentunya informasi terbaru dan anti-hoax. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.